Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kan sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yuda Sukama selaku Research Technical Analyst Provindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Yuda, selamat sore. Apa kabar Pak? Halo, selamat sore. Kabar baik, Pak. Gimana kabar Bapak? Kabar baik juga Pak Yuda. Hari ini indeks harga saham gabungan secara teknikal Pak masih melanjutkan penguatan, tapi penguatan lebih cenderung ke arah terbatas, tampaknya dibayangi oleh aksi profit taking ketika indeks harga saham gabungan sempat menguat ke 7.161. Analisis Anda? Kalau analisis dari saya untuk IHSG, memang ada kecenderungan untuk tertahan ya kenaikannya, tapi hal ini menjadi salah satu poin yang cukup positif bahwa IHSG ini masih bullish dalam jangka pendek. Cuma kena resisten di harga menuju 7.200, yaitu di harga 7.160, ini ada potensi bahwa IHSG akan koreksi terlebih dahulu. Tapi nggak usah khawatir, ini adalah salah satu hal yang menarik kalau misalnya saat IHSG koreksi kita bisa beli saham-saham yang potensial bagus lagi. Oh, baik, untuk arah selanjutnya seperti apa Pak untuk IHSG jangka pendek dan menengah? Untuk jangka pendek, saya melihat ada potensi koreksi terlebih dahulu menuju ke support dari 7.100. Tadi jam 15.00 kira-kira jam 7.100 itu sudah tersentuh, tapi mulai rebound lagi menuju penutupan. Dan masih ada potensi untuk mengetes lagi support di harga 7.100. Tapi untuk jangka menengah, saya melihat IHSG ada potensi menuju ke harga 7.300 bahkan ke 7.400 kembali. Baik, terkait dengan sentimen ini, rilis suku bunga Bank Indonesia yang akan diumumkan besok Rabu, kemudian juga dalam pekan ini, kalau tidak salah Rabu ataupun Kamis ini, Amerika akan merilis data inflasi mereka untuk bulan Juni. Bagaimana Anda melihat posisi dari sentimen ini ketika Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga, kemudian juga inflasi yang dikabarkan diproyeksikan akan naik kembali? Oke, kalau kita melihat dari konsensus, kemungkinan akan menurunkan suku bunga untuk BI. Tapi kalau misalnya ternyata akan tetap di angka 5,5% atau 550 BPS, ini menjadi salah satu sentimen yang kurang baik. Jadi Indonesia itu akan menjadi stagnan ekonominya. Oleh karena itu saya pribadi akan memperhatikan dulu, kalau misalnya suku bunganya diturunkan, kita akan fokus ke saham-saham banking dan juga properti. Tapi kalau misalnya bertahan, kita akan fokus ke saham-saham yang lain yang lagi ramai seperti saham-saham dari grupnya Prayogo Pangestu. Baik, dari sisi data inflasi seperti apa Pak untuk Amerika? Kalau dari sisi data inflasi kita menunggu juga, tapi kalau misalnya data inflasinya menurun, ini ada potensi bahwa suku bunga akan di-cut dalam waktu dekat. Tapi kalau misalnya harga atau inflasinya meningkat, mungkin akan menahan suku bunganya kembali. Jadi mungkin masih kita harus menunggu dulu, wait and see terlebih dahulu keputusan dari inflasinya di angka berapa. Baik, dari sisi sektoral Pak Yuda, terutama di sesi pertama pada siang tadi, sektor infrastruktur masih memimpin penguatan. Sesi kedua kita tunggu update-nya nanti, di mana saham brand hari ini masih melaju ketika dari saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya berbalik arah melemah, dan juga ada yang mengalami penguatan tidak terlalu signifikan setelah mencatatkan penguatan signifikan di hari sebelumnya. Bagaimana Anda melihat dari sisi teknikal? Laju dari saham brand masih terus berlanjut hari ini jika dibandingkan dengan saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya yang juga katanya ini cukup didominasikan juga masuk kepada indeks MSCI. Oke, kalau saya melihat dari pergerakan brand sudah naik cukup tinggi ya. Dari awalnya itu di harga 5.700, kemudian naik perlahan menuju ke harga 6.000. Kemudian saat berita itu muncul, Petro, Cuan, dan juga brand akan berpotensi masuk ke MSCI. Harganya langsung lompat tinggi sampai ke 7.700, bahkan tertingginya tadi siang atau tadi pagi menuju ke harga 8.400. Kalau menurut saya saat ini adalah fase yang tepat untuk wait and see terlebih dahulu karena harganya sudah terlalu tinggi, risk dan reward ini sudah tidak menarik. Tapi hal ini menjadi salah satu yang penting, tetap kita watchlist karena sentimen itu sangat baik, kita tunggu harganya terkoreksi terlebih dahulu. Untuk saham brand memang menjadi salah satu pemberat atau lebih tepatnya pengangkat ya dari sektor infrastruktur karena brand dan juga CDIA yang naiknya sangat tinggi sekali di hari ini menjadi salah satu saham yang menopang kenaikan dari IHSG. Baik, untuk brand, rekomendasinya Pak dengan penutupan hari ini di 7.775, intraday tadi ke 8.500, wait and see. Ada level-level tertentu tidak yang mungkin bisa diperhatikan dalam hal ini? Oke, baik. Untuk level tertentunya mungkin 7.300 kita bisa pantau sebagai supportnya terlebih dahulu karena itu ada gap yang mungkin akan ditutup dalam waktu dekat. Baik, posisi entry idealnya di sana Pak di 7.300?
Betul, di 7.300 sampai di harga 7.000 adalah harga yang cukup masuk akal untuk kita beli lagi. Oke, rawan profit taking tidak Brand untuk di minggu depan dengan penguatan signifikan di pekan ini? Sangat, ada potensi sekali untuk koreksi terlebih dahulu karena kenaikannya sudah cukup ekstrim bahkan melebihi sampai 20% ya. Jadi tidak tidak ada salahnya kalau kita tunggu dia terkoreksi terlebih dahulu dan itu wajar. Jadi kita lebih baik tunggu untuk disupport, kemudian kalau misalnya ada rebound kembali kita bisa buyback untuk memanfaatkan volatilitas di pasar. Baik, analisis untuk Brand yang hari ini menjadi salah satu penopang utama pergerakan indeks harga saham gabungan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk Pak, Bapak Purnomo, ini menanyakan saham CDIA Pak, apakah sudah layak beli hari ini atau reject atas di hari kelima ini? Bagaimana Anda melihat saham CDIA ini yang menjadi pusat perhatian? Catatkan arah, kemudian nilai kapitalisasinya juga kabarnya ini sudah menyalip dari Adaro, kemudian juga ada INDF ini dengan posisi 78,02 triliun rupiah saat ini. Kalau saya melihat dari CDIA, kita lihat aja dari bid offernya, bidnya itu ada 30 juta lot. Dan ini menandakan bahwa pasar masih sangat euforia terhadap saham CDIA. Dan menurut saya, berkaca dari saham sebelumnya itu saham Ratu yang lotnya sangat tebal sekali, ini petanda bahwa CDIA akan naik dalam beberapa waktu ke depan lagi. Jadi tetap saya merekomendasikan untuk buy di harga sekarang, tapi untuk dikejarnya akan sulit karena dari jam 9 pagi pun udah arah ya. Jadi untuk sangat susah untuk dikejar. Baik, selain dari saham-saham grup Prayogo Pangestu, secara teknikal indeks harga saham gabungan jelang penutupan juga tampaknya ditarik ke atas, meskipun belum mampu menyentuh ke intraday tertinggi hari ini kembali. Ada BBRI Pak, hari ini menguat di 2,65%, kembali ke 3.800-an. Bagaimana Anda melihat saham-saham perbankan big cap ini di tengah penantian juga rilis kinerja di semester pertama di 2025? Oke, kalau melihat dari perbankan, kenaikannya itu mungkin karena optimisme investor terhadap penurunan suku bunga karena konsesinya akan menurun sekitar 25 basis poin. Tapi kalau kita melihat dari jangka pendek memang ada potensi kenaikan. Tapi dalam jangka menengah saya melihat dari chart weekly di saham-saham big banks khususnya BRI, Mandiri, BCA dan juga BNI ada potensi terkoreksi. Jadi lebih baik untuk investor yang jangka panjang tetap cicil untuk jangka panjang, tetap cicil karena ada potensi harganya masih sideways ataupun koreksi, tapi untuk jangka pendek mungkin kita bisa manfaatkan volatilitas ini menuju ke harga-harga resistennya. Contohnya seperti BBRI mungkin akan menuju ke harga 4.000 kembali dalam waktu dekat. Rekomendasinya Pak, singkat saja sebelum kita jeda. Untuk BRI saya rekomendasikan buy dengan support di harga 3.800 dengan resisten di harga 4.000. Baik, penutupan hari ini di 3.880 menguat di 2,65%. Beberapa saham yang hari ini menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan sehingga masih mampu bertahan di zona hijau. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yuda, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja Anda rekomendasikan dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.